Inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hakim MK Soehartoyo mencecar Komisi Pemilihan Umum RI yang mengubah-ubah aturan terkait tenggat waktu rekapitulasi suara pileg di tingkat kabupaten kota pada pemilu 2024. Soehartoyo kemudian meminta anggota KPU Betty Espilon Idrus untuk menjelaskan alasan atau dasar hukum KPU RI membolehkan adanya keterlambatan rekapitulasi. Peristiwa semacam ini terjadi di mana sih selain di Tangsel? Di beberapa tempat, terutama di kota-kota besar. Dan ini pernah terjadi juga di pemilu-pemilu sebelumnya. Waktu saya di pemilu 2019 juga demikian. Kalau keterlambatan kedatangan kotak dianggap apa? Kejadian apa itu? Atau pesmayer juga? Jadi ada beberapa persoalan yang tidak hanya force major karena mungkin terjadi situasi di luar perencanaan dalam surat edaran yang kami buat, Yang Mulia. Jadi termasuk situasi di luar perencanaan? Betul, Yang Mulia. Jadi memang kemudian ada yang lebih di tanggal 5 itu? Betul. Khususnya di kota-kota besar, jumlah TPS yang dikendalikan oleh kecamatan itu cukup artinya besar. Banyak yang kejadian yang melebihi tanggal 5? Betul. Penetapannya? Betul. Bu Betty, yang rujukan dasar hukumnya tolong bisa diberikan penjelasan untuk yang pesmayer dan di luar perencanaan itu dasar hukumnya di pasal berapa itu Undang-Undang Pemilu? Oh, di undang-undang. Ini kalau membuat SK begini kan mestinya harus merujuk ketentuannya berapa, pasal berapa. Baik. Pada ketentuan pasal 413 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 Ya itu sudah, itu kalau itu ya. clear Ibu. Yang kami tanya adalah, ini kan ada diskresi karena Betul. ada persoalan kategori pesmayur ataupun di luar perencanaan tadi, itu kemudian boleh seolah boleh ada keterlambatan. Nah, ini dasarnya di mana diskresi ini, Bu? Memperhatikan itu, kemudian KPU RI mengeluarkan peraturan KPU Yang Mulia, yaitu peraturan KPU terkait peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu. Di dalamnya terdapat jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi secara teknis. Kami sampaikan bahwa Kabupaten Kota dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024. Tapi dengan situasi kondisi pelaksanaan rekap hasil penghitungan perolehan suara pada beberapa tingkat termasuk tingkat kecamatan, jika terdapat kondisi situasi di luar perencanaan dan kendali penyelenggara, maka dalam situasi tertentu KPU kemudian mengeluarkan surat Dinas Ketua, yaitu surat nomor 454 dan seterusnya pada tanggal 4 Maret tahun 2024 yang kami sampaikan pada bukti T007 Yang Mulia. Oh, jadi yang butir A ini, A yang berkaitan dengan kalau jika ada pesmayer dan situasi di luar perencanaan ini tercover di peraturan KPU 5 2024. Betul, dan ada, kemudian ya? Kemudian dieksplisitkan, artinya digaris bawahi dalam surat Ketua nomor 454 ya. 2024. Dan bagaimana jalan persidangan sengketa pileg saat ini? Informasinya akan disampaikan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi langsung dari Gedung MK Jakarta. Sarah, bagaimana jalannya sidang pembacaan jawaban termohon KPU? Ya, selamat siang Maria dan juga pemirsa. Benar sekali, sampai saat ini sidang sengketa pemilihan legislatif ini masih terus bergulir. Kalau kita melihat, kita memfokuskan pada sidang yang terjadi yang dilaksanakan pada panel 3 ini sedang berlangsung sidang pada perkara nomor 137. Apabila kalau kita melihat selama jalannya persidangan pada siang hari ini, memang untuk di panel 3 ini menyoroti di wilayah Dapil Papua Tengah.
kalau kita melihat sampai sejauh ini memang yang dipermasalahkan atau yang menjadi persoalan adalah hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU yang dimana seringkali berubah adanya pengambilan suara dari satu partai ke partai lainnya. Ini kalau kita bisa soroti bahwa ada satu permasalahan yang ditekankan di jalannya sidang pada hari ini, sampai siang hari ini memang ada permasalahan pada noken atau formulir C hasil ikat yang dimana dari pihak hakim majelis dari panel 3 sendiri ini menyoroti bahwa mengapa pihak KPU ini tidak membawa hasil noken pada persidangan pada hari ini, karena kalau kita melihat bahwa memang hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh pihak KPU selama jalannya proses pemilu 2024 ini menjadi persoalan. Sebelumnya juga tadi kami melihat bahwa adanya persoalan terkait hal ini datang dari pihak PDI Perjuangan yang mempertanyakan berbedanya hasil rekapitulasi suara yang terjadi sampai hasil penetapan, dan ini juga yang nantinya akan terus didalami Maria dan juga pemirsa terkait hasil rekapitulasi suara di wilayah Papua Tengah hingga sore nanti. Kalau kita bisa melihat rangkaian sidang sengketa pemilu legislatif 2024 ini untuk jawaban terkait jawaban pihak termohon dari pihak KPU dan juga Bawaslu ini akan diselenggarakan atau akan dilaksanakan selama 10 hari ke depan mulai dari hari ini tanggal 6 Mei sampai 13 Mei 2024. Nantinya jalanan persidangan ini akan terus bergulir sampai nantinya akan ditetapkan putusan pada 7 hingga 10 Juni mendatang. Demikian Maria yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, laporan langsung dari Gedung MK, Sarah Ruhendi, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.